Pak Erik selalu mengalah untuk kebahagiaan Alia dan pilihan Alia dengan Mario. Meski hati Pak Erik sangat mencintai kepada Alia, namun dia harus merelakan untuk kebahagiaan Alia dengan Mario. Karena bagi Pak Erik udah sangat cukup melihat Alia bahagia dan tersenyum bersama dengan orang lain. Itulah ungkapan hati Pak Erik yang diutarakan langsung kepada Pak Lukman selaku bapaknya Alia. Sementara itu, Alia tengah bahagia bersama Mario. Mereka sedang duduk di taman sambil bersuah foto. Namun tiba-tiba Alia meminta izin kepada Mario untuk pergi ke toilet. Namun tiba-tiba Alia melihat Pak Erik dan memanggil Pak Erik untuk ngomongin sesuatu. Kalau Alia udah tahu kalau sebenarnya Pak Erik memendam perasaan terhadap Alia, dan Pak Erik pun tidak menyangka kalau Alia udah tahu semuanya, dan Pak Erik pun takut kalau Alia marah dan menjauh kalau sebenarnya Pak Erik suka terhadap Alia. Namun dugaan Pak Erik salah, malah Alia merasa terima kasih kepada Pak Erik karena selalu membantu Alia dan meminta kalau kita bisa berteman dengan baik. Dan Pak Erik pun merasa lega mendengar perkataan Alia itu. Jika kebahagiaan Pak Erik adalah melihat Alia bahagia, dan Alia pun pamit untuk melanjutkan pekerjaannya di kafe. Di sisi lain, Mario minta izin kepada Soraya kalau dirinya berencana akan melakukan pertunangan dengan Alia karena Mario ingin menuruti permintaan Ibu Dewi agar Mario bisa selalu untuk menjaga Alia. Dan Soraya pun menyadari kalau posisi dia dan Mario telah resmi berstatus cerai. Namun Mario menghormati Soraya karena bagaimanapun Soraya adalah ibu dari kedua anaknya, dan dia pun menyampaikan langsung niatnya untuk bertunangan langsung dengan Alia. Dan Soraya pun tidak keberatan dan mendukung niatnya Mario untuk menjaga dan melindungi Alia. Namun di satu sisi, Ibu Rina yang menguping pembicaraan Mario dengan Soraya pun dia tidak terima kalau sampai Alia dan Mario akan bertunangan, apalagi tanpa memberitahu Ibu Rina langsung. Dan Ibu Rina pun langsung menemui Pak Haryanto dan menceritakan ini semua. Dan Ibu Rina takut kalau sebagian harta Mario akan dikuasai oleh Soraya apabila Mario bertunangan dengan Alia. Dan hingga akhirnya Pak Haryanto merencanakan sesuatu untuk menghabisi Soraya dengan menyuruh Ibu Rina yang melakukan itu semua di dalam rumahnya. Dan Pak Haryanto pun berniat akan masuk ke dalam perusahaan Mario dan mengambil semua saham milik perusahaan Mario. Di sisi lain, Ibu Dewi menemani Alia yang sedang lagi fitting baju di butik. Namun Mario khawatir dan mengirimkan pesan kepada Ibu Dewi kalau dia ingin tahu kabarnya Alia sekarang ini. Dan Mario pun langsung menyusul dan menemui Alia di butik. Hingga akhirnya Mario terkejut melihat Alia yang sedang memakai gaun yang sangat cantik. Dan Alia pun terkejut melihat Mario yang ada di sini. Dan Mario pun terus memuji Alia kalau Alia sangat cantik dengan memakai gaun ini. Namun Alia yang mendengar perkataan Mario itu, seketika Alia melihat bayang-bayang di masa lalunya. Namun Alia tidak menceritakannya ke Mario.
takut kalau Mario akan khawatir terhadap Alia. Sementara itu, Pak Erik memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Alisa dan Felix. Takut mereka merusak acara pertunangan Alia dengan Mario. Namun rupanya Tante Fitri melihat dan mendengar pembicaraan Pak Erik dengan anak buahnya. Dan Pak Erik pun menduga kalau Tante Fitri sekarang udah jadi mata-mata bagi Alisa. Dan acara pertunangan Alia dan Mario pun akan berjalan berlangsung. Dan Mario pun dapat kabar kalau Soraya tidak bisa untuk hadir karena Soraya sedang demam, dan dia minta maaf kepada Mario kalau dia tidak bisa mengantarkan kedua anaknya untuk menghadiri acara tunangan tersebut. Dan Mario pun memahami, dan Mario sendiri yang akan menjemput Sana dan Vano. Namun tidak disangka, rupanya Felix menyelinap masuk ke dalam acara tunangan Alia dan Mario tersebut. Meskipun udah dijaga ketat oleh Pak Erik dan anak buahnya, namun Felix berhasil masuk dan menyamar sebagai petukang instalasi listrik. Namun pada akhirnya Pak Erik merasa curiga dengan orang petugas instalasi listrik itu, dan menurut Pak Erik ada yang aneh setelah melihat orang itu. Sementara itu, Soraya tengah sakit dan dia pun harus diperiksa oleh dokter, dan Soraya pun mulai mual-mual, dan menurut dokter pun tidak lama juga akan membaik. Dan Soraya pun langsung menyuruh kedua anaknya untuk datang di acara tunangan Mario dan Alia. Namun Sana dan Vano menolaknya karena dia tidak mau meninggalkan mamahnya yang sedang sakit. Sementara itu, Ibu Rina bertemu dengan Pak Haryanto kalau penyebab semua permasalahan yang terjadi adalah ulahnya Pak Erik yang udah memasukkan Soraya ke dalam rumahnya Mario yang udah lama menghilang. Dan Pak Haryanto pun terus mencari cara untuk menghadapi Pak Erik. Dan Pak Haryanto pun berpesan kepada Ibu Rina kalau Soraya sekarang ini adalah mata dan telinganya Pak Erik yang udah saling bekerja sama. Namun di sisi lain, Alia menanyakan kepada Mario kenapa kedua anak Mario tidak bisa hadir di acara ini. Namun Mario belum bisa memastikan kalau kedua anaknya akan datang ke sini karena Sana dan Vano masih menjaga Soraya yang sedang sakit. Namun Alia meminta alamat rumahnya Mario untuk menjemput kedua anaknya Mario. Namun Mario khawatir kalau Alia sampai tahu rumahnya Mario, pasti akan tahu siapa sebenarnya Mario. Dan Alia pun berkata kepada Mario kalau tidak bisa menghadirkan kedua anaknya, maka acara ini akan ditunda. Lalu Mario pun langsung pulang untuk menjemput kedua anaknya itu, dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Tertawan Hati
Saya ucapkan terima kasih banyak.